Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel teman-teman, yaitu Zahra Isi. Oke, di dalam video ini mungkin saya akan mengulangi lagi video-video yang sebelumnya, cuma dengan tampilan yang baru. Ya, saya harap semoga tampilan baru video saya ini bisa membantu kalian lebih mudah memahami dalam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Oke, lanjut saja. Apa saja yang akan kita bahas untuk video kali ini, yaitu oke, ada 5 topik ya. Yang pertama adalah syarat kalimat, macam subjek, kalimat dengan predikat verb, kalimat dengan predikat to be, dan yang kelima adalah keterangan waktu. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama adalah cara membuat kalimat ya, dalam video ini khusus dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Yuk, langsung saja ke topik yang pertama. Oke, dalam membuat kalimat, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu dalam bahasa Inggris, dalam kalimat harus ada subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Inggris, predikat dibagi menjadi 2. Sebenarnya ada beberapa, cuma untuk yang dasar, untuk mempermudah pembelajaran, untuk mempermudah memahami, ya, untuk kali ini dalam Eee, penjelasan video ini saya hanya memakai 2, yaitu verb dan to be. Oke, sebenarnya dalam membuat kalimat ini, saya lebih, merujuk ke tenses yang dasar yaitu present tense. Oke, lupakan dulu tentang tensesnya, yang penting kita belajar membuat kalimatnya dulu. Nah, dalam membuat kalimat, syarat kalimat adalah subjek dan predikat. Itu wajib ya, jadi harus ada subjek plus predikat. Dan susunannya pun juga subjek, baru predikat, jangan dibolak-balik. Nah, untuk predikat yaitu ada verb dan to be. Nah, untuk, mempermudah, langsung saja kita langsung ke topik yang kedua. Nah, yang pertama kita mengenali subjeknya dulu. Subjek itu sebenarnya bersama dengan bahasa Indonesia ya, ada orang, ada benda, bisa tempat. Nah, untuk mempermudah, untuk kali ini saya hanya mengambil 2 contoh yaitu orang dan benda. Kalau benda mudah ya, seperti itu contohnya bag, chair, table, ball, cupboard, dog, dan lain-lain, yang penting benda. Dan untuk subjek yang lebih umum dipakai, subjek orang. Nah, tolong ini untuk dihafalkan dan kalau bisa dihafalkan sampai di luar kepala, maksudnya benar-benar hafal, ya. Yang biasa dipakai yaitu I, you, they, we, she, he. Nah, ini harus benar-benar hafal beserta artinya ya, jangan sampai bisa ngomong tapi nggak tahu artinya. Oke, tugas kalian udah menghafalkannya, setelah hafal langsung ke selanjutnya. Topik yang ketiga, nah, baru di sini kita akan membuat kalimat. Nah, kalimat verb maksudnya adalah kalimat yang menggunakan predikat verb. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu untuk subjek jamak dan untuk subjek tunggal. Jadi penggunaan verb ini nanti ada sedikit perbedaan tergantung dari subjeknya. Yang dimaksud subjek jamak adalah jika benda atau orangnya lebih dari satu. Jadi 2, 3 selanjutnya, dan seterusnya itu termasuk subjek jamak. Sedangkan subjek subjek tunggal itu adalah subjek yang berjumlah satu, entah itu orang atau benda. Nah, di sini I walaupun satu, I saya itu dia dianggap jamak. Jadi I itu, subjek, spesial ya. Walaupun satu, tapi dianggap jamak. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Nah, subjek jamak yaitu I, you, they, we. Orang jamak dan benda jamak. Nah, untuk mempermudah, biasanya kalau orang Jawa itu ayu dewi disingkat menjadi ayu dewi. Nah,
biar mudah untuk mengingat-ingat. I, you, they, we. Orang jamak atau benda yang jamak. Nah, rumus yang pertama yaitu subjek plus verb. Nah, ini langsung ya, subjek plus verb. Jadi verb itu sebagai predikat langsung dimasukkan menjadi predikatnya. Subjek plus verb. Nah, contoh kalimat bahasa Indonesianya, mereka berenang. Nah, verb adalah kata kerja yang atau kata yang menunjukkan aktivitas. Nah, di sini subjeknya adalah mereka dan verbnya adalah berenang, karena berenang ada suatu aktivitas. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Langsung saja, mereka kalian sudah tahu artinya dan berenang artinya adalah swim. Jadi kalau mereka berenang menjadi they swim. Jadi langsung ya setelah subjek langsung kata kerja, tidak perlu ditambahi apa-apa. Mereka berenang, they swim. Cukup mudah ya, insya Allah mudah untuk dipahami. Lanjut ke bentuk negatifnya. Nah, bentuk negatifnya cukup menambahkan do not di antara subjek dan verb. Hanya menambahkan do not, saya kira nggak sulit ya, sangat mudah. Nah, dari kalimat they swim, kalau dinegatifkan menjadi they do not swim. Tinggal menaruh saja do not di antara subjek dan predikat. Ya, dari they swim menjadi they do not swim. Sangat mudah ya. Lanjut ke bentuk tanya. Nah, di sini kita memindah do ke depan subjek atau lebih mudahnya menukar posisi do dan subjek menjadi do, subject, verb. Nah, notnya di mana? Apakah hilang atau bagaimana? Nah, untuk mempermudah belajar, notnya kita hilangkan saja. Adapun nanti kalau mau menggunakan not, silahkan. Notnya posisinya bisa tetap di belakang, tidak berubah, atau ikut do ke depan. Jadi bisa do, subject, not, verb, atau do, not, subjek, verb. Semuanya benar. Yuk langsung saja dari they do not swim menjadi do they swim. Nah, ini bentuk positif, negatif, sama tanya dari kalimat verb yang subjek jamak. Saya kira sangat mudah ya. Oke, jika masih bingung nanti bisa diulangi videonya untuk lebih mempermudah pemahaman. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Masih topik 3, tapi dengan subjek tunggal. Subjek tunggal itu apa saja? She, he, it, orang satu, kecuali I, karena I masuk jamak, dan benda tunggal, benda yang berjumlah satu. Nah, di sini subjeknya she, he, it. Nah, langsung saja rumusnya, subjek plus verb tetap sama. Cuma di sini ada penambahan s atau es di verbnya. Jadi kalau tadi di subjek jamak tidak ada tambahan apa-apa, kalau di subjek tunggal itu ada penambahan s atau es. Nah, biar, mudah untuk, pemahamannya gini saja. Jadi subjek tunggal itu ibaratkan teman kalian itu kalau lagi duduk sendirian. Ya, tunggal kan sendiri, jadi ibaratkan teman kalian itu duduk sendirian, kan kita kasihan. Nah, maka dikasih es biar tidak, eee istilahnya tidak ngelamun atau tidak melongo. Nah, dikasih es biar tidak melongo. Nah, sama kalau subjek di sini subjeknya tunggal, maka verbnya harus dikasih s atau es. Yuk lanjut contoh soalnya. Dia berenang. Dia di sini terserah mau pakai she atau he, tapi saya pakai she. Nah, dari dia berenang menjadi she swim. Nah, swim-nya harus tambah s menjadi swims. She swims karena subjeknya tunggal. Diingat-ingat ya, kalau subjek tunggal harus ditambahi s.
Dari she swim menjadi she swims karena subjek tunggal. Next. Nah, di bentuk negatif kita sama dengan sebelumnya menambahkan does not. Kalau di subjek jamak menambahkan do not, tapi kalau di subjek tunggal do diganti menjadi does. Nah, sedangkan verb penambahan s atau es-nya hilang. Anggap saja penambahan s atau es itu dipindah ke do. Jadi dari do menjadi does. Nah, diingat-ingat yang tadi do menjadi does, sedangkan verb yang ada tambahan s atau es-nya, tambahan itu hilang. Nah, dari kalimat she swims menjadi she does not swim. Diingat swim-nya, s-nya hilang menjadi she does not swim. Oke, mudah ya? Oke, lanjut ke bentuk tanya. Kalau ke bentuk tanyanya, rumusnya sama persis dengan yang dijamak. Jadi, kalau tadi do pindah ke depan, kalau sekarang does-nya yang dipindah ke depan. Menjadi does subject verb. Kalau she does not swim menjadi does she swims. Does she swims. Nah, saya kira sangat mudah ya. Mungkin yang sering lupa yang ini karena ada penambahan S atau S. Tapi nggak apa-apa, dengan latihan insya Allah kalian pasti bisa dan semoga penjelasan saya di verb yang jamak dan tunggal bisa dipahami dengan mudah. Oke, untuk topik predikat verb yang jamak sudah dan tunggal sudah, dan sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Nah, yaitu kalimat to be. Kalimat to be ini predikatnya kita menggunakan to be, sudah bukan verb lagi. Jadi diingat ya, kalau sudah menggunakan verb, ya pakai verb. Kalau tidak ada verb, kita menggunakan to be. Nah, itu penjelasannya. Penggunaan to be digunakan ketika dalam kalimat tidak menggunakan predikat verb atau kata kerja. Jadi kalau kalian membuat kalimat, kok di dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja atau verb, jadi kalian harus menambahkan to be, harus memakai to be setelah subjek langsung. Oke, jadi harus pilih salah satu. Kalau sudah ada verb ya kita pakai verb, kalau tidak ada verb baru kita menggunakan to be. Jangan dua-duanya dipakai, sudah ada verb pakai to be atau pakai to be terus tambah verb. Nah, itu salah. Jadi cukup satu saja. Kalau sudah ada verb, ya jangan dikasih to be dan sebaliknya. Yuk, lanjut kita bahas pasangan to be. Jadi to be ini mempunyai pasangan masing-masing, tidak bisa dibolak-balik. Nah, subjek I, pasangannya adalah am. Itu sudah pasti, nggak boleh diganti. I am, itu pasti. Lanjut, subjek she, he, it. Atau noun atau benda yang jumlahnya satu. Jadi orang atau benda yang jumlahnya satu, pasangan to be-nya adalah is. Oke, bisa dipahami ya. Terus subjek they, we, you atau noun benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Benda atau orang yang lebih dari satu, maka pasangan to be-nya adalah are. Diingat, pasangan ini tidak boleh diganti-ganti. Contoh, I is tidak boleh. She are tidak boleh. They am tidak boleh. Itu sudah paten. I am, she is, he is, they are, we are, you are. Itu sudah pasti. Tidak boleh diacak atau digonta-ganti pasangannya. Oke, di sini paham ya? Insya Allah mudah untuk dipahami. Lanjut ke susunan kalimat. Nah, susunan kalimatnya kalau tadi setelah subjek, ini yang positif dulu. Setelah subjek diikuti verb. Nah, di sini tidak pakai verb. Diingat, kita khusus pakai to be ya, karena di sini kalimat tidak menggunakan verb. Kalimat
Yang pertama, subjek to be plus objek. Objeknya terserah bisa benda, bisa tempat, dan lain-lain, pokok selain verb. Ingat selain verb ya. Nah, contoh, mereka berada di kelas. Mereka berada di kelas. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Mereka apa? Tadi di arti bahasa Inggrisnya, mereka adalah they berada di kelas. Berada itu sebenarnya tidak ada artinya, dianggap tidak ada. Mereka di kelas sama mereka berada di kelas sama, jadi dianggap beradanya itu tidak ada. Langsung aja bahasa Inggrisnya, mereka adalah they. They pasangannya are. Diingat karena mereka berada di kelas tidak ada verbnya, jadi setelah they langsung dikasih to be. They are di kelas, in the class. Nah, mereka di kelas, bahasa Inggrisnya adalah they are in the class. Nah, di sini berada dianggap tidak ada ya artinya, karena ada atau tidak artinya sama. Mereka di kelas atau mereka berada di kelas artinya sama. Jadi berada dianggap tidak mempunyai arti. They are in the class. Terus lanjut ke bentuk negatifnya. Nah, negatifnya adalah hanya perlu menambahkan not. Menambahkan not setelah to be. Nah, to be-nya adalah are. Kalau they are in the class, bentuk negatifnya adalah they are not in the class. Cukup menambahkan not setelah to be. Not posisinya setelah to be. They are not in the class. Oke, mudah ya, hanya menambahkan not setelah to be. Terus bentuk tanyanya. Bentuk tanyanya adalah kalau tadi di verb yang dipindah ke depan do atau does, kalau di sini adalah to be itu sendiri. Jadi to be-nya dipindah ke depan menjadi are they in the class? Nah, saya kira cukup mudah ya untuk dipahami. Dari they are in the class, they are not in the class. Terus bentuk tanyanya, are they in the class? Nah, yang perlu dipahami adalah kalimat ini dalam membuat kalimat harus bisa dibedakan antara verb sama to be. Harus benar-benar diingat kalau sudah menggunakan to be tidak perlu menggunakan verb. Kalau sudah menggunakan verb tidak perlu menggunakan to be. Lebih mudahnya ketika kalian membuat kalimat harus diingat, ditanya dulu, apakah kalimat kalian itu ada verbnya? Nah, ketika ada verbnya, jadi tidak perlu menggunakan to be. Ketika kalian membuat kalimat, oh ternyata kalimat saya tidak ada verbnya. Jadi setelah subjek langsung dikasih to be. Itu sudah pasti. Oke, saya kira untuk pembuatan kalimat predikat verb sama to be paham ya. Jika masih belum paham, masih bingung, bisa diulang lagi videonya untuk mudah memperjelas penjelasannya. Oke, langsung ke topik kelima. Nah, di topik ini kita membahas keterangan waktu atau time signal, yaitu always, usually, often, sometime, seldom, rarely, and never. Nah, ini adalah keterangan-keterangan waktu yang biasa dipakai untuk kalimat-kalimat tadi. Oke, untuk ini supaya dihafalkan juga, ini adalah time signal yang biasa dipakai dipasangkan dengan kalimat-kalimat tadi. Lanjut. Nah, conclusion. Kesimpulan dari penjelasan saya di depan tadi, yang awal-awal, sebenarnya kita belajar tentang membuat present tense. Present tense itu adalah tenses paling dasar, atau bisa disebut juga tenses bentuk satu. Nah, kenapa kok bentuk satu? Karena to be dan verb-nya yang dipakai adalah bentuk pertama. Nah, fungsi dari present tense itu adalah digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara rutin atau berkala
yang dimulai dari dulu sampai sekarang dan nanti masih dilakukan. Jadi kalau kalian ingin menyatakan sebuah kegiatan yang rutin kalian lakukan berkala, yang dimaksud rutin dan berkala kan berarti kalian sudah melakukannya dari dulu dan sampai sekarang, dan nanti pun juga masih dilakukan. Nah, untuk menyatakan kalimat tersebut kalian harus menggunakan tenses, present, atau bentuk satu ini. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi, kalimat yang menggunakan verb dan to be tadi. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Contoh, matahari itu bundar, matahari terbit dari timur, terus apalagi bumi itu bulat. Nah, itu semua sesuatu yang tidak bisa dibantah dan kita harus menggunakan bentuk present atau bentuk satu karena fungsi dari present adalah menyatakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris, dalam memahami bahasa Inggris dengan mudah. Jika masih bingung, silahkan diulang videonya atau kalian boleh komen di kolom komentar. Okay, thank you for watching my video and please don't forget to subscribe, comment, and like my video. Oke, kalian juga bisa mengikuti video-video saya dengan mengakses blog saya yaitu zaraenglishcourse.blogspot.com. Nah, di situ banyak video-video saya jika kalian ingin langsung ke poin utama apa yang kalian cari. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.